Puji Tuhan, saya menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini lewat tayangan live streaming. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur di tengah-tengah kondisi sekarang ini, di tengah-tengah keadaan yang sepertinya tidak memungkinkan, tetapi kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Dia. Kita butuh kekuatan dari Tuhan, kita butuh pertolongan dari Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Saat sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan dengan segala keterbatasan yang kami miliki, dengan segala kondisi yang kami hadapi. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mampu menjangkau kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan kiranya menuntun kami semua, supaya kami boleh duduk diam, bersabar, mendengarkan, mengikuti seluruh ibadah ini sampai akhirnya Tuhan. Berkati kami, anak-anak Tuhan yang melayani Engkau. Biarlah Tuhan memakai kami semuanya, mulai dari hamba-Mu yang memimpin pujian, pemain musik, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memakai kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami ini dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya masih merindu kita menaikkan pujian yang tadi dari awal lagi. Karena kita benar-benar membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan dalam menghadapi hidup kita, dalam menjalani hidup kita saat ini. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku,
dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan, biarlah kita tidak goyah sedikit pun dalam mengikut Tuhan. Apapun rintangan, apapun tantangan yang kita hadapi, kita tak perlu goyah, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita kembali kepada Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita naikkan dari awal. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bersama si kami sampaikan Shalom bagi seluruh sidang jemaat, juga para hamba Tuhan yang sore ini mengikuti pendalaman Alkitab. Kita sudah menyanyi bersama, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mentaati firman-Nya, kita mau belajar firman yang mana kita aminkan. Mungkinkah ada firman Allah yang mungkin karena kita kurang mengerti, lalu kita abaikan? Firman Allah tidak layak untuk dipisah-pisahkan, untuk mengatakan ini lebih kuat dari yang lain. Seolah-olah kita memisahkan pribadi Yesus yang adalah firman Allah itu untuk kita menyenangi bagian mana yang menguntungkan kita. Namun mungkin bisa juga membuat kita ragu-ragu pada pekerjaan Tuhan yang lainnya yang mungkin bisa meragukan kita. Kita telah menyanyi lagu tadi kepada firman Tuhan saja. Kalau Dia berfirman, kita mau belajar. Apa yang kita baca tentunya, saya baca, mungkin rekan hamba Tuhan yang membaca, tapi firman itu sempat bersuara. Apakah kita yakin yang kita baca nanti? Apa kita yakin apa yang kita dengar nanti? Sehingga ada kaitannya dengan Jumat yang lalu dalam kita mempelajari situasi dalam bangsa Israel dalam kitab Hakim-Hakim. Kita akan berdoa sejenak. Tuhan, ini pengakuan kami. Kami mau menyadari bahwa kami sama sekali tidak ada kemampuan. Karena langit dan bumi diciptakan oleh firman-Mu. Dan isinya juga ciptaan Engkau, termasuk kami manusia. Sekalipun manusia sudah menyakiti hati Engkau, telah melanggar satu firman yang memberi hidup tetapi mereka menolak untuk memilih kematian. Yang dimana kami manusia juga terkena imbasnya. Tetapi kami ada di tempat ini oleh karena firman-Mu. Itu sebabnya berkemurahan buat kami. Baik hamba-Mu yang menjabarkan lanjutan dari kitab Hakim-Hakim. Dan kita semua yang mengikutinya lewat live streaming di rumah atau di daerah perkumpulan yang sangat terbatas, kami mau disegarkan kembali. Kenapa firman-Mu berkata demikian? Kenapa firman-Mu yang lain berkata
yang lainnya. Ajar kami untuk tidak terjadi kebingungan, tetapi supaya kami tahu perjanjian lama, perjanjian baru, firman Tuhan manapun adalah utuh, tidak terpisah-pisahkan. Sehingga mujizat itu akan terjadi. Kekuatan itu akan dipulihkan. Dan kemenangan itu tetap ada pada kami. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Dalam namamu yang kudus, yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kekasih mempelai surga, kami masuki PA sore hari ini. Amin. Saya teringat Jumat yang lalu kita mulai dengan sebuah ayat yang membuat kita berpikir lebih jauh, karena kita manusia setiap kali bergerak dari mulai dalam rahim ibu, kemudian lahir, ya belum tahu apa-apa, sudah tahu menangis, sudah tahu ini dan sebagainya, dan terus berkembang. Manusia tidak pernah bergerak, selalu bergerak. Ada yang pergerakannya itu sangat nyata, ada pergerakan yang tidak nyata juga. Maksud saya adalah yang tidak nyata itu dalam pikiran, dalam pandangan. Ya, orang ini bisa berdiri di sini, tiba-tiba ada suatu gerakan yang lain yang membuat saya meninggalkan tempat ini lalu ke tempat lain untuk berbuat sesuatu. Ada apa saya di sini dan saya di sana? Karena pikiran saya mempunyai suatu tujuan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, saya rasa perlu kita ulangi sedikit supaya kita tidak lupa, karena PA ini bukan sesuatu yang berhenti atau sesuatu yang putus-putus demikian. Sekalipun kita sudah diajarkan oleh Tuhan, firman Allah itu tidak boleh dibeda-bedakan. Namun demikian kami harus jujur, kalau di dalam PA lebih cenderung merupakan suatu PA yang berkesinambungan. Tolong kita akan mendengar pembacaan kembali dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya ulang lagi, kitab Galatia pasal yang ke-5, maksud saya yang ke-6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Silakan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, saya pernah jelaskan bahwa dalam bahasa Mandarin itu adalah terutama kepada kita keluarga yang beriman. Ya, siapa keluarga yang beriman? Bisa saja keluarga kita sendiri secara fisik, tetapi lebih indah adalah keluarga Allah. Ya, di sini ditekankan perbuatan yang baik dalam kesempatan apapun juga berbuat baik. Ada peningkatan sampai lebih pada satu keluarga. Nah, ini yang sedang kita pelajari di dalam kitab Hakim-Hakim. Gideon sudah mati. Tetapi tentunya keluarganya, anak-anaknya dan semuanya masih berlanjut. Ya, dan ini yang kita sedang pelajari dan sedang amati. Tidak baik akhir dari kisah ini. Ya. Kita seringkali
mengatakan kenapa mesti kita pelajari lagi. Saya juga sedang pelajari lagi. Ya karena dalam kitab Gideon atau maksudnya kitab Hakim-Hakim dalam kisah mengenai Gideon memang stop sampai dia mati. Setelah itu apa yang sedang kita lanjuti itu sama sekali tidak ada kait-mengkait dengan Gideon. Ya, kecuali namanya saja Zerubabel dan lain sebagainya, ya. Tetapi yang kita sedang pelajari adalah keluarganya. Keluarganya yang amburadul, keluarganya yang diakhiri dengan satu tragedi yang sangat-sangat mengerikan. Ya. Hampir dikatakan dalam kisah itu tidak ada satu anak dari Gideon yang masih hidup. Ini yang saya coba periksa lebih jauh, saya menjadi ngeri. Ya. Anak Gideon ada 70. Itu dari istri yang sah. Karena istrinya Gideon banyak sekali. Kemudian selain 70, ada satu anak yang namanya Yotam. Itu yang terkecil. Itu yang luput dari tragedi. Tetapi Gideon masih ada satu anak lagi yang dia beri nama Abimelekh. Dari gondeknya yang tinggal di Sikem. Kalau saudara menelusurinya, mungkin saudara akan bingung. Saya juga akan bingung. Ya, kira-kira kita mempelajari mana yang kita akan ambil. Ya, nasihat apa yang kita akan peroleh. Tetapi Jumat yang lalu saya sudah katakan bahwa Alkitab mengatakan bahwa setiap gerak-gerik kita ini apakah ini berbuat yang kelihatan atau tidak berbuat yang tidak kelihatan, tetapi nanti akan menjadi satu wujud yang baik atau wujud yang mengerikan. Itu ada kaitkan dua kondisi yang sangat bertentangan. Yang satu adalah menabur dengan hawa nafsu daging, yang satu adalah menabur dengan Roh Kudus. Ya, dan ini yang akan kita bahas pada sore ini. Ya, kenapa kita akan mempelajari sementara Gideon ini tidak lagi diperbincangkan. Waktu saya merenungkan lebih jauh, saya coba untuk pikir lebih jauh. Gideon ini riwayatnya disebut orang beriman. Yang kita nanti akan baca di dalam kitab Ibrani sangat jelas. Ya, Gideon disebut, tapi setelah Gideon mati, tidak lagi disebut anaknya. Apakah anaknya yang baik atau anaknya yang murtad seperti Abimelekh, tidak sebutkan. Ya, coba saya akan ajak saudara untuk melihat lebih jauh dulu supaya kita tahu kenapa kita mempelajari perjanjian lama dalam kaitannya kitab Hakim-Hakim ini. Ada apa untuk kita mempelajarinya? Ibrani pasal yang ke-11, ya coba kita perhatikan baik-baik. Ibrani pasal yang ke-11, tentu kita tidak boleh lupa ayat 1, ya itu merupakan landasan dari ayat atau pasal ini dan juga pribadi-pribadi yang namanya disebut di dalam Ibrani pasal 11. Tolong dibacakan ayat 1 dulu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, terus. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ya. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya. Terus? Bahwa ia benar. Iya benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Ya. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, sampai sini saja dulu, tapi kita akan membaca di rumah
iman begitu banyak, kita akan sampai pada ayat yang ke-32. Coba tolong dibacakan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Ya. Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon. Ceritakan tentang Gideon. Ini disebutkan Gideon. Lalu Barak, Simson, ya, Yefta, terus Daud, ya, dan Samuel, dan para nabi. Ya, terima kasih. Ya, tapi belum selesai. Ini semua orang yang beriman, iman. Untuk apa kita baca? Supaya kita adakan satu perbandingan. Kita punya iman sama dengan mereka enggak? Ya, kenapa ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk perjanjian baru, untuk orang Ibrani khususnya, tapi untuk orang kita semua juga akan mendapatkan berkat. Coba kita akan membaca lebih jauh dan selesaikan pasal 11 ini dalam ayat yang ke-39. Ya, sampai 40, coba 2 ayat lagi, coba perhatikan. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mereka tidak peroleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka. Mereka juga beriman, termasuk Gideon juga beriman. Tetapi dia tidak mendapat apa-apa. Anaknya semua berantakan dan hancur habis. Ya, dia tidak tahu di mana sekarang, kita tidak tahu, juga tidak disebutkan apa-apa. Terus, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ya, terus kan? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ini perhatikan, ini sangat-sangat mempengaruhi hati saya. Saya pikir berulang-ulang merenungkan. Ya, ayat 40 coba diulangi pelan-pelan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tanpa kita, mereka ini termasuk Gideon yang sedang kita pelajari dan kita ulangi lagi. Tidak lagi sebut Gideon, tetapi sebutkan anak-anaknya yang terjadi tragedi yang sangat memilukan hati dan mengerikan ini. Ya, khususnya Gideon ini, kalau tidak ada kita, tidak sempurna. Ya, jadi Tuhan mau iman kita sampai di mana? Ya, karena ini ayatnya sudah jelas mengatakan Allah telah menyediakan yang lebih baik buat kita sekalian, baik orang-orang dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, yaitu gereja Tuhan, ya, tidak akan mencapai kesempurnaan tanpa kita. Kalau Ibrani pasal 11 stop di sini, tanpa pasal 12 kita tidak ada jalan keluar. Mungkin kita menyanyi, kalau Tuhan berfirman pasti jadi. Ya, mujizat akan terjadi. Tapi mujizat yang mana apa? Ya, yang mana, yang apa yang kita rindukan ini? Kenapa Tuhan katakan kalau tidak ada kita, mereka tidak sempurna. Jadi iman mereka iman yang macam apa? Karena Tuhan juga mengatakan, walaupun mereka punya iman menyaksikan dengan baik, tapi mereka tidak memperoleh apa yang mereka rindukan. Kita bisa mundur sedikit dalam pasal yang ke-11, saya coba memikirkan. Rasul Paulus mengatakan tentang imannya Habel. Jelas semua ini berbicara iman. Imannya Henokh, imannya Nabi Nuh, imannya Abraham, imannya Ishak, imannya Sarah, imannya Yakub, dan seterusnya, imannya Musa, semuanya. Sampai imannya Gideon, Barak yang sudah kita pelajari, semuanya itu. Tetapi tetap dikatakan tidak bisa. Kalau tidak ada kita. Sekali lagi saya pikir, untuk apa Tuhan? Ya, kalau kita mempelajari kitab Hakim-Hakim, lalu gak dapat apa-apa, untuk apa kita pelajari? Tapi Tuhan mencantumkan ini dalam kitab Ibrani supaya kita mengimani. Iman yang macam apa? Ya, kalau kita lihat sekilas, waktu Habel meninggal,
Tidak ada sebut apa-apa. Selesai. Henoh juga begitu, diangkat. Sudah. Tetapi kita melihat waktu Nabi Nuh, Tuhan menceritakan tentang imannya Nabi Nuh. Tapi Tuhan juga menkisahkan kegagalan Nabi Nuh berikutnya. Kenapa? Dia telanjang. Mengakibatkan dia mesti mengutuki anaknya, via anaknya, cucunya, yaitu Kanaan. Ya, akan dikutuk. Nah, coba kita perhatikan. Betapa besar imannya Abraham. Tetapi kita bisa menemukan bahwa tapi Abraham membuat keluarganya banyak berantakan dengan munculnya beberapa generasi yang lain. Ya, dan kalau kita lihat kembali pada Gideon, kita sudah membaca pada waktu beberapa Jumat yang lewat, bagaimana Alkitab menulis satu tindakan yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi sudah dilakukan dan dicatat oleh Alkitab, oleh penulis hakim-hakim ini. Bahwa tindakan Gideon seorang membuat seluruh bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala, yaitu efod emas. Kita mau bilang apa? Ya, waktu saya merenungkan, saya sharing sama istri saya, ya, kita sama-sama berpikir, kenapa ya? Oh, Tuhan ingatkan saya bahwa apapun hebatnya orang-orang perjanjian lama, ya, dari Habel disebutkan sampai raja-raja yang hebat, Daud, semuanya itu. Tetapi semua kita melihat bahwa di akhir hidup mereka sebenarnya ditandai dengan kegagalan. Musa yang hebat diakhiri tidak bisa masuk ke Kanaan oleh sebab tindakannya. Ya. Harun hebat, seorang imam besar yang luar biasa, tidak bisa masuk. Kakaknya Musa, Miriam, juga demikian. Masih banyak hal-hal yang lain. Waktu saya membandingkan pasal 11 ini dilanjutkan pasal 12. Di situ saya menemukan jawabannya. Kenapa pasal 11 mengatakan mereka tidak akan sempurna jikalau kita tidak di dalam iman itu sendiri. Ya, berarti iman kita ini kepada siapa? Tuhan tidak mau kita mengimani tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh gereja yang sekarang ini begitu banyak bersaingan, kompetensi, ya. Mimbar dijadikan kompetensi untuk menunjukkan saya lebih hebat, saya lebih luar biasa pembukaannya. Tetapi Tuhan menginginkan bukan itu yang menjadi tolok ukur kita. Bukan kegagalan Gideon, bukan keberhasilan Gideon. Tetapi Tuhan mau kita melihat setelah Gideon mengalami kegagalan. Karena dia kurang hati-hati dan dia telah membuat efod emas berasal dari anting-anting telinga dari para musuh-musuhnya. Orang anaknya Abraham yang kedua, Ismail. Ya, Ismail itu begini, Alkitab yang mengatakan, ya. Jadi saya mengambil kesimpulan, iman kita, iman yang macam apa? Kalau kita mengimani seseorang tokoh Alkitab perjanjian lama, tidak ada satupun yang bisa membawa kesempurnaan, karena pada akhir hidup mereka, hampir boleh katakan semuanya gagal. Tapi iman mereka dicatat. Kenapa?
yang lanjutnya tidak dicatat. Maksudnya supaya kita melihat mereka punya iman. Lalu kita punya iman kepada siapa? Mereka mengimani Allah yang tidak kelihatan. Mereka imani semuanya. Mereka coba mengimani Roh Kudus yang mengurapi semua para hakim-hakim termasuk ini Gideon. Tetapi akhirnya mereka kehilangan urapan, kehilangan kuasa. Karena mereka waktu itu berpikir hanya untuk yang di dunia ini. Tetapi kalau kita memperhatikan Ibrani pasal 12, coba kita akan mendengar pembacaannya dan kita sendiri teliti di tempat di mana kita membuka Alkitab kita. Ayat yang pertama perhatikan. Ini kaitannya dengan pasal 11. Coba tolong lebih baik pasal 11 ayat 40 dibaca lalu nanti disambung pasal 1 ayat 1 pasal 12. Karena Alkitab pada zaman dulu tidak ada pasal, tidak ada ayat. Harus dibaca keseluruhan dan keutuhannya. Silakan 40 ayat yang ke-40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ya. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tidak bisa. Kita ini diminta. Lalu bagaimana? Siapa yang harus kita imani yang membawa keberhasilan dan tidak ada kegagalan? Ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Terus? Dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini ayat 1. Ya. Kita banyak saksi, kita sudah baca tadi dalam kesempatan Ibrani pasal 11. Oh, satu persatu ditunjukkan, ditulis. Henok, Habel, kemudian Henok, kemudian Nabi dan seterusnya sampai Gideon. Saya kata demikian. Belum yang lain sudah boleh baca. Itu semua kesaksian yang nyata. Ya, Tuhan mau kita sungguh-sungguh terlepas dari semua ikatan-ikatan yang mudah sekali untuk menjerat kita. Kita harus akan perhatikan sungguh-sungguh. Lalu siapa yang bisa menolong kita supaya kita bisa terlepas dari segala beban dosa yang begitu mudah untuk menjerat kita. Nanti kita akan selidiki di dalam kitab Hakim-Hakim. Coba tolong ayat yang kedua. Itu yang harus kita perhatikan. Memperbaiki mindset kita pada malam ini ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Loh, marilah kita tertuju kepada Yesus, bukan kepada Gideon lagi, bukan kepada siapa-siapa lagi yang ada iman yang luar biasa, tetapi kepada Yesus. Kenapa dia? Yang memimpin kita dalam iman. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Membawa iman kita pada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, terus ganti sukacita yang disediakan bagi ya, dia, terus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Luar biasa. Ini yang berbicara kesempurnaan iman. Tidak ada iman yang sempurna yang ada di dalam perjanjian lama. Karena itu dengan tegas, dengan jelas Rasul Paulus mengatakan, ini loh yang harus kita ikuti. Yesus ini loh. Ya. Siapa Yesus ini? Dialah firman. Dialah yang Tritunggal Allah untuk mengerjakan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi seringkali, terus terang aja, kita manusia kebanyakan cenderung kepada manusia. Lupa Yesus juga manusia. Coba kita bandingkan. Imannya mereka ya. Coba tolong kita akan bandingkan supaya nanti kalau kita mulai masuk dalam mengenai anak-anaknya Gideon kita lebih jelas, gampang mengikutinya. Coba ayat 39 pasal yang ke-11 diulangi sedikit dulu. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sekalipun iman mereka sudah menyatakan suatu kesaksian yang hidup, tapi mereka belum dapat apa-apa itu. Terus
Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi Yang kita. lebih baik. Ya, Bagi kita. bagi kita. Tanpa kita, Ya, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. ini rencana Allah. Dia tidak mau melupakan iman-imannya orang-orang perjanjian lama. Dia mau gabungkan iman kita dengan mereka. Tapi mereka tidak bisa sempurna tanpa kita yang mengimani Yesus. Kenapa Yesus ayat yang ke-1 pasal 12, coba tolong diperhatikan. Karena kita mempunyai banyak saksi, Ya, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. ya, nah ini terus. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kenapa yang gampang mengikat? Ya itu yang kita akan pelajari. Gampang sekali Gideon membuat pakaian efod emas itu. Tapi dia tidak tahu. Mudahnya dia berbuat itu. Mudahnya juga orang Israel menyembah berhala. Mudahnya kita memberikan satu statement. Mudahnya kita memberikan satu doktrin. Tanpa sadar. Kalau doktrin itu tidak kembali kepada kurban Kristus, maka iman yang hebat dari doktrin itu pun satu waktu akan gagal, membuat begitu banyak perpecahan yang sedang kita dengar, yang sedang kita lihat, lewat WA, lewat ibadah-ibadah. Ya, coba ayat yang kedua, itu teruskan, penting sekali. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, itu saja. Ya. Saya cuma akan ulangi, kita sudah baca tadi. Jadi kita harus belajar. Untuk semua PA, semua ibadah, hari Minggu, hari apa saja sebenarnya. Di mana 2-3 orang berhimpun di dalam nama Yesus. Maka muncullah Yesus itu. Iman kita di situ. Bukan munculnya Gideon, bukan munculnya Musa, bukan munculnya pendeta Paulus Budiono. Bukan munculnya pendeta si A itu. Bukan munculnya khotbahnya si B itu. Tidak apa-apa, Tuhan bisa pakai Gideon. Tapi Tuhan tidak mau keluarganya terpikat dengan perbuatan Gideon yang sampai merusak habis-habisan. Apa kaitan dengan kita? Ya, tadi kita sudah mulai dengan penabur akan menuai pada waktunya. Yang satu juga kehancuran kekal, yang satunya juga kehidupan yang kekal. Kita tinggal pilih saja. Ya, kita tidak bisa jalan tengah. Ya, saya mau nafsu saya begini supaya saya juga masuk surga. Ya, ada orang tanya, guru sekolah minggu, anak-anak mau jadi Lazarus masuk surga atau menjadi orang kaya masuk neraka? Apa jawab anak-anak sekolah minggu? Ya, saya mau jadi dua-dua. Lu bagaimana? Iya, kalau saya di dunia menderita, tapi kalau di sorga saya mau menjadi Lazarus yang berbahagia. Ini sesuatu yang bagus juga pertanyaannya, bagus juga suatu jawabannya, tapi untuk menunjukkan itulah manusia kita. Ya, kalau di dunia maunya enak, dari sorga juga mau enak. Ya, kalau di dunia tidak enak, wah sudah sulit juga. Tetapi kita akan segera masuk. Kenapa? Tuhan mau ajar kita pada petang ini, khususnya untuk supaya iman kita, melihat imannya Abraham yang sudah stop, tetapi kita lihat imannya anak-anaknya. Boleh sebab dikatakan tidak ada lagi. Ya, kalau Gideon ada Roh Kudus, tetapi setelah dia membuat baju efod, kita tidak lagi pernah melihat dia bertanya sama Tuhan. Sampai mati pun, karena orang-orang lain takut sama Gideon yang waktu itu berperang dengan 300 tentaranya, menghancurkan seluruh tentara-tentara daripada Midian dan teman-temannya yang tidak bisa dinilai jumlahnya. Ketakutan itu ada pada mereka waktu Gideon masih hidup. Tetapi perbuatan Gideon
yang sudah menjadi jebakan buat anak-anaknya. Kita tidak tahu waktu itu pertumbuhan berapa lama. Kalau Alkitab mengatakan 40 tahun waktu Gideon masih ada, keadaan Israel bagus. Lalu disebut anak-anaknya. Ya. Anak-anaknya ini belum besar. Anak-anaknya ini masih anak-anak muda. Coba kita baca satu cerita sedikit. Pasal yang ke-8 dalam kitab Hakim-Hakim. Waktu peperangan yang luar biasa dan mau mengakhirinya. Kita akan membaca satu kisah yang sangat jelas kekuatan Gideon. Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang ke-18. Kemudian bertanyalah ia kepada Zeba dan Salmuna, "Di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu?" Jawab mereka, "Mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja." Lalu kata Gideon, "Saudara-saudarakukah itu? Anak-anak ibuku? Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu." Katanya kepada Yeter anak sulungnya. Kepada anak sulungnya. Ya, berarti ada anak-anak yang lain. Tapi tidak disebutkan, belum disebutkan. Hanya meminta anak sulungnya. Berapa besar anak sulungnya ini? Tolong ayat ulang 20 ayat 20. Katanya kepada Yeter anak sulungnya. Ya. Bangunlah. Bangun. Bunuhlah mereka. Bunuh mereka. Wah, mungkin ya anak sulung ini juga diajak untuk jadi tentara yang hebat. Terus tetapi orang muda itu, anak muda itu tidak menghunus pedangnya. Tidak menghunus pedangnya, ada pedangnya tapi tidak mau dihunus. Karena ia takut. Karena dia takut. Sebab ia masih muda. Nah, dia masih muda. Perhatikan Bapak ya. Terus? Lalu kata Zeba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami. Sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Oh, orangnya bagaimana? Kalau masih muda ya kekuatannya tidak ada. Kalau orang sudah tua mestinya kekuatannya mau habis. Kalau lebih kuat lagi. Ya, teruskan dulu. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zeba dan Salmuna. Ya. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Terima kasih. Ya. Jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa waktu itu setelah kemenangan yang mutlak dan setelah itu Pak Gideon, ya saya panggil Pak Gideon yang sudah dewasa ini, dia minta gelang anting-anting telinga dan kemudian dia membuat efod, lalu mulai 40 tahun dalam bimbingannya anak sulungnya ini bertumbuh, anak kedua bertumbuh, sampai anak yang ke-70 juga bertumbuh. Lalu anak gondeknya yang dinamakan Abimelek juga bertumbuh. Ditambah lagi satu anak Yoktam bertumbuh di tengah-tengah ketenangan, kedamaian. Saya berkeyakinan anak-anak yang dari istri sah dari Gideon, hampir bisa saya yakin tidak dilatih untuk berperang. Karena mereka ini tidak berbuat apa-apa. Pada pasal 9 kita sudah pernah ikuti Jumat yang lalu. Maka Abimelek ini, dia datang menghasut orang-orang Sikem dan mengangkat dia menjadi raja dari Sikem. Lalu mereka berkomplot untuk membunuh 70 saudaranya di atas batu karang. Coba kita pikirkan secara rasio. Tidak ada peperangan. Ya. Bagaimana caranya satu orang Abimelek walaupun dia mengajak
orang-orang preman-preman yang ada dikasih duit, kasih sikel. Tiap-tiap orang 70 sikel untuk membunuh 70 anaknya itu. Masa ada perontakan? Tidak ada tanda-tanda bagaimana berontak. Lalu mereka tinggal ya diikat lalu disembelih. Tapi Alkitab saya dan saudara mengatakan demikian. Rupanya Abimelekh yang mempunyai ambisi atau dia mempunyai karakter suka berperang. Ya, tetapi 70 anak termasuk Yoktam ini, dia atau mereka itu tidak pernah diajar untuk berperang. Ya, sehingga waktu Abimelekh mendatangi rumah mereka, mendatangi daerah mereka, Alkitab saya dan saudara mengatakan dia dibunuh. Mereka dibunuh begitu saja. Ya. Dan saya akan ada saudara untuk melihat apa yang ada di dalam keluarga ini. Ya. Keluarga ini tadinya dipimpin oleh ayahnya Gideon yang ada Roh Kudus. Tapi waktu setelah itu tidak ada ayat mengatakan bahwa ke-70 anaknya, 71 anaknya dan satu lagi Abimelekh tidak ada lagi berbicara mengenai Roh Allah. Ya. Tapi apa yang mereka perbuat adalah ambisi. Ini yang saya akan ajak saudara untuk melihat lebih jauh. Supaya kita perhatikan bahwa tindakan kita ini akan membawa dampak yang luar biasa. Menghancuran keseluruhannya dan saling akan terjadi balas dendam dan terjadi ada hukum karma. Maka saya ajak saudara untuk memperhatikan apa kata Rasul Paulus dalam surat Galatia. Kita baca kembali dalam surat Galatia pasal yang kelima. Saya ajak saudara untuk memperhatikan karena ini yang saya sangat yakini di dalam gereja akhir zaman ini kita perhatikan baik-baik. Galatia pasal yang kelima, perhatikan ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saya langsung kaitkan dengan bangsa Israel di bawah pimpinan Gideon, bangsa Israel merdeka. Tidak lagi diganggu oleh Midian. Kita boleh baca itu. Ya, jadi saya kaitkan dengan ini. Ayat 13, coba ulangnya lagi. Ini penting sekali. Saudara-saudara, ya, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dipanggil untuk merdeka. Bagaimana kita merdeka? Kata Yesus, kalau kamu mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kebenaran itu adalah roh kebenaran. Roh Kudus yang memerdekakan kita. Teruskan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan menggunakan itu untuk dalam hawa nafsu daging, dalam dosa. Seperti Abimelekh ini. Ya, teruskan. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayo layani. Seorang dengan kasih tidak dilayani tapi didatangi untuk dibunuh. Oh, ngeri sekali. Teruskan. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini untuk bangsa Israel, ini untuk anak-anaknya Gideon, ini untuk anak gondeknya Gideon, ini anak-anak yang lain semua itu. Ini ayat ada di dalamnya ayat yang ke-14 juga untuk gereja bangsa kafir orang Galatia. Untuk kita sekalian. Coba dibaca lagi ayat 14 sama-sama yang keras. 2, 3. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Apa? Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Ya, Abimelekh mestinya mengasihi 70 saudaranya. Abimelekh mesti mengasihi Yoktam, saudara yang paling kecil, yang terkecil. Ya. Tetapi Abimelekh tidak, kenapa? Dia tidak pernah lagi untuk
menyembah kepada Allah. Tapi mereka sudah mulai menyembah effort. Mereka cuma banggakan dengan orang tuanya. Mereka membanggakan manusiawinya. Maka hati mereka mulai jadi begitu mengerikan. Dan itu sebabnya ayat 15 mengatakan, Tetapi jikalau kamu saling menggigit nah, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, ini terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim yang saya dan saudara sedang meneliti. Ya, Gideon sudah tidak ada. Tetapi anak-anaknya masih ada. Apakah anak-anaknya bisa berkembang dengan baik? Sama sekali tidak. Semua menjadi hancur berantakan oleh karena kekeliruan. Pertama kali oleh orang tuanya. Tapi tidak bisa selamanya orang tua yang menjadi salah. Tapi anak-anak bertumbuh tanpa Tuhan. Anak-anak tumbuh tanpa kendali dari Roh Kudus. Saya akan ajak saudara untuk melihat, ya, membaca. Saya tidak akan uraikan banyak dalam hal soal ini. Tetapi saya ingin kita semua membaca akibatnya kenapa. Bagaimana mereka berbuat itu. Coba tolong kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 9. Ya, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-7. Ya. Pasal 9 ayat 7 mulai. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka. Terus? Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Terus kan? Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Ya. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Terus? Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah, jadilah raja atas kami. Mari jadi raja, memerintah kami. Ya, terus. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik, dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Terus? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, Terus? marilah, jadilah raja atas kami. Terus kan? Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, Terus? dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Tidak mau semua. Yang betul-betul berharga, yang betul-betul bisa menghasilkan buah. Tidak ada yang mau jadi raja, tidak ada yang mau memerintah, kata Gideon waktu yang lalu. Tidak, aku tidak mau memerintah kalian. Aku dan anak cucuku tidak mau memerintah. Tetapi rupanya Lameh tidak demikian. Ya, itu sebabnya dikatakan di sini lebih lanjut. Coba dibacakan lebih jauh. Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri. Nah, kepada semak duri, tidak ada lagi yang lain. Terpaksa semak duri ini yang diminta menjadi raja. Marilah, jadilah raja atas kami. Terus? Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Terus? Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Sekarang perhatikan, Yoktam berbicara sejujur-jujurnya. Apa itu ayat 16? Maka sekarang, jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal itulah Gideon, dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasa-jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyambung nyawanya, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Terus? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya, di atas suatu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem. Terus kan? Karena ia saudaramu. Terus kan?
Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas Ya. kepada Yerubaal dan keturunannya, Terus, maka silahkanlah kamu bersuka cita atas Abimelek, terus kan? dan silahkanlah ia bersuka cita atas kamu. Ya, ayat 20. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek Oh. dan memakan habis warga kota Ya, Sikem ya. dan juga Bet Milo, dan biarkanlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bet Milo dan memakan habis Abimelek. Saudara, cerita ini ngeri sekali ya. Kita bisa lihat sumpah serapannya muncul dari Yoktam karena dia sangat-sangat menyesal bahwa saudaranya Abimelek kata, kamu saudara kita juga. Tapi kenapa kamu berbuat begitu? Ya. Kita nanti akan kembali pada perjanjian baru supaya kita mengerti di sini terjadi pemberontakan, disebutkan kamu memberontak pada orang tuamu sendiri, kamu memberontak kepada saudaramu sendiri, dan ini terjadi di dalam kelompok di dalam. Waktu saya membaca ini, saya coba gabungkan dengan perjanjian baru. Ini tidak lagi persoalan terhadap musuh-musuh di luar, tetapi di dalam. Ya. Dan terjadinya hal ini, Allah mengetahui. Yang membuat saya dan saudara pada sore malam ini lebih sungguh-sungguh dalam segala tutur kata kita, dalam segala perbuatan kita. Kita mesti lebih banyak belajar tentang firman Allah, tentang diri kita, tentang hawa nafsu, tentang bimbingan Roh Kudus. Tidak boleh hanya baca sekilas saja, kita melihat. Ya, saya buktikan kepada kalian, waktu Yoktam berbicara ini, lalu Yoktam lari karena ketakutan. Kenapa? Karena takut Abimelek orangnya nggak bisa diajak omong, nggak bisa diajak ya kompromi, dia akan dibunuh. Maka dia lari daripada saudaranya Abimelek. Tetapi kita lihat apa yang terjadi ayat 22, tolong dibacakan ya. Perhatikan baik-baik ini. Setelah 3 tahun lamanya, Setelah 3 tahun lamanya, perhatikan 3 tahun lamanya Abimelek jadi apa? Abimelek memerintah atas orang Israel. Abimelek memerintah, Tuhan izinkan ya. Terus kan? Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Ya. Sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Nah terus? Supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubaal Ya. dibalaskan. Terus? Dan darah mereka ditimpahkan kepada Abimelek, Terus kan? saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang Ya. membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Iya, luar biasa. Kita tidak usah baca lebih lanjut. Ya, semangat dalam bahasa Mandarin adalah roh jahat yang dari Allah datang. Saya tiba-tiba ingat seperti iblis datang sama Tuhan, maka Tuhan beri izin untuk dia mengganggu Ayub. Berapa kali kita sudah bisa baca ceritanya. Ya. Dan di sini dalam perjanjian lama, di dalam bahasa Inggris, itu Allah membuat roh jahat, ya, roh yang jahil itu datang di tengah-tengah antara Abimelek dengan orang Sikem. Tadinya 2 kelompok ini bersatu, Abimelek menggaji beberapa orang preman, lalu mereka sepakat untuk membunuh saudara-saudara mereka 70 itu. Ya, mereka sepakat. Ini saudaranya mereka. Ini juga saudara mereka. Sikem juga keluarga mereka. Mereka bisa satu hati untuk berbuat jahat. Karena kebencian, karena ambisi, karena segala perkara yang tidak baik. Itu muncul. Sehingga terjadi tragedi yang sangat mengerikan. Yang tidak diizinkan oleh Allah. Tetapi oleh karena hawa nafsu, kepahitan hati. Allah mendatangkan ketidakbaikan dalam hati mereka, maka
yang jatuh datang di tengah-tengah mereka. Kemudian dua kelompok yang menyatu, pecah belah. Gereja Tuhan jangan pecah belah oleh karena ketidaksenangan antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan. Jangan gereja Tuhan terjadi gap oleh sebab hawa nafsu duniawi. Kita akan masuk dalam kitab Galatia yang saya tadi ajak saudara untuk baca. Supaya kita menemukan sesuatu yang sangat-sangat penting sekali pada pasal yang kelima kitab Galatia ayat 16. Ya, supaya kita bisa tahu bahwa ini sangat-sangat serius untuk kita mempelajari dalam kondisi daripada Gideon dan keturunannya. Ayat 16. Maksudku ialah waktu Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu saling menggigit, saling menelan, nanti kamu akan hancur berantakan. Ya, coba teruskan baca. Hiduplah oleh Roh. Hiduplah oleh Roh, hiduplah menurut Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini keharusan, bukan coba-cobalah. Ya, harus. Kalau kamu tidak ikuti Roh Kudus, akibatnya adalah hancur berantakan dan tidak bisa lagi bangun kembali. Teruskan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ini perlawanan. Ya, teruskan. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan teruskan. daging. Karena keduanya bertentangan. Ya. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Ya. Maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Ya, sekarang kita perhatikan ayat 19 seringkali kita baca hanya sekilas kemudian kita lupa. Jangan dilupakan, ini penting sekali. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging itu sangat mudah untuk terlihat. Begitu hati kita yang dipenuhi oleh perkara kata Yesus, maka begitu kalau itu tumbuh, kalau begitu itu sudah mulai menjadi masa dalam mata kita. Kita kepingin, kata Yakub, maka muncullah perbuatan itu. Apa perbuatan itu? Perbuatan daging telah nyata, yaitu nyata apa itu? Percabulan. Percabulan, ya. Percabulan itu berarti tidak mengindahkan sebuah pernikahan. Dan dunia dewasa ini bagaimana? Ya. Kita tidak mau jauh-jauh. Di luar Tuhan, tidak perlu. Tapi di dalam Tuhan, perzinahan, percabulan juga mulai merajalela dengan pernikahan sejenis. Dan lalu semuanya itu sudah mulai menunjukkan ini loh yang daging, ini loh yang tidak boleh kita lanjutkan. Teruskan apa lagi? Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, mulai menyembah efod dan menyembah Baal Berit, apalagi? Sihir, belajar sihir terus. Perseteruan, tidak senang hati, nanti akan kita lihat lebih jauh. Teruskan. Perselisihan. Iri hati. Amarah. Amarah saya sedikit potong. Waktu itu Abimelek mengatakan, kita ini kan saudara. Kamu jangan lupa, kamu senang enggak dipimpin oleh 70 saudara juga? Kamu senang dipimpin oleh 70 saudaramu. Aku juga saudaramu. Ya, bayangkan. Ya, ambisinya begitu, iri hatinya begitu tanpa kita sadari. Tapi omongannya itu membuat provokasinya itu membuat orang-orang Sikem semua saudaranya itu pro. Nah, ini kemudian pro kontra. Jangan dalam gereja Tuhan, dalam kaum muda, jangan pro kontra. Kita mesti melihat apa kata firman Allah ini. Teruskan lagi lebih jauh. Kepentingan diri sendiri. Percideraan. Roh pemecah. Kedengkian. Kemabukan. Pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Ya, akhirnya apa? Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, barang siapa yang menabur hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak bisa. Ini mesti kita perhatikan.
Peristiwanya keturunan Gideon memang demikian. Tadi kita akan baca yang terakhir untuk renungan pada petang ini adalah kehancuran total, habis sama sekali, ya. Tetapi di sini saya akan ada saudara lebih jauh lagi. Kita mesti ada satu, ya, olah-olah kalau kontradisi, satu yang mana yang harus kita pegang. Sementara kita yang mengatakan kedagingan itu sudah ada pada kita dari sejarah ibu. Saya mau bilang apa? Oh, tidak ada. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam hati manusia ada begini. Kita boleh baca dalam Injil Markus pasal yang ke-7. Ya, dan itu akan mencemarkan. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan, waduh, saya nggak senang ini ya. Saya nggak senang menipu. Saya lari ke sini. Saya di sini. Saya takut menipu sama orang-orang lain. Tapi saya di sini, roh menipu ada di saya. Bukan karena saya pergi kemudian baik, tidak ada itu. Ya, jadi kita mesti perhatikan karena kedagingan itu kita ini daging, jangan sombong. Kita ini bisa, ya. Memang kita percaya Roh Kudus akan menyucikan kita, firman Tuhan menyucikan kita, tetapi kita mau enggak? Karena ada satu yang kontradisi yang kita mesti mengerti. Ini bukan kontradisi yang mana kita berperang, tetapi kita berbuat. Ayat 22, perhatikan. Tetapi buah roh ialah. Tapi buah roh. Jadi sudah menjadi suatu buah. Bukan baru ditanam. Sudah mulai siap untuk menghasilkan buah. Terus apa itu? Kasih. Sukacita. Damai sejahtera. Kesabaran. Kemurahan. Kebaikan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang melarang itu. Kenapa beda dengan kedagingan tidak bisa masuk? Tetapi kalau yang Roh Kudus tidak disebutkan masuk. Tidak ada yang larang. Berarti tidak berkesudahan. Perbuatan daging ada kesudahan yaitu kematian, kekal. Tapi Roh Kudus itu akan terus dan kekal selama-lamanya, kata Ibrani pasal yang ke-6. Ya. Jadi kita bisa memperhatikan, waktu saya memperhatikan ini, waduh, iya, Gideon sudah mati. Tetapi akibatnya ini membuat anaknya, membuat keluarganya sama sekali kehilangan keturunan dan sama sekali kehilangan apa yang dia rindukan. Coba kita akan baca beberapa ayat lagi untuk mengakhiri perjumpaan PA petang hari ini. Kita perhatikan baik-baik di dalam ayat yang ke 50. Ya, kita membaca 50 sampai 57 berarti akhir cerita dari keluarga Gideon. Mari. Pasal 9 ayat yang ke-50 dan seterusnya, ya. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ya. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Ini peperangan. Ya, peperangan yang luar biasa karena ada yang memberontak, ada yang tidak mau senang sama Abimelek. Tentunya terjadi ini pertarungan, ya. Biasanya begitu dalam dunia peperangan. Kita lihat di dalam peperangan, ini peperangan keluarga. Ini bukan peperangan antara negara dengan negara atau dengan suku. Ini antara keluarga sendiri. Ayat yang ke-50 tolong ulangi lagi. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ya. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Teruskan. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota. Ya. Dan semua laki-laki dan perempuan, ya, seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Terus? Mereka menutup pintu di belakangnya, ya, dan naik ke atas sotoh menara itu. Ya, terus? Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, ya, menyerangnya, dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Terus kan, untuk membakarnya. Kenapa? Ada peristiwa sebelumnya, sudah boleh baca di rumah, bahwa ada keberhasilan. Dalam model yang ini adalah orang-orang Sikem masuk dalam satu daerah, satu tempat gitu. Mereka semua sembunyi. Lalu Abimelek mengambil
ya sebatang kayu dan mengajak semua orang yang berikutnya juga memotong masing-masing sebatang kayu lalu membakarnya. Lalu matilah laki perempuan kurang lebih 1.000 orang mati. Maka dia akan lanjutkan sehingga dikatakan ayat yang ke-52. Coba diulangi 52. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu. Iya, ke menara itu. Menyerangnya. Dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Perhatikan 53. Tetapi seorang perempuan menimpahkan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek. Siapa? Tidak ada yang kenal. Tiba-tiba seorang wanita. Ya, masih ingat waktu Barak dan Deborah juga seorang wanita. Ya, yang mengalahkan. Ini juga demikian. Cuma ceritanya lain. Ayat yang ke-34. Maksud saya 54. Dengan segera dipanggilnya bujangnya pembawa. Dengan segera dipanggil bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, hunuslah pedangmu, utuslah dan bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Supaya jangan berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia. Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Terus ayat yang ke-55. Setelah dilihat orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Aneh ya, dibiarkan aja sudah mati ya sudah selesai. Terus? Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek. Ulang lagi. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpahkan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Kenapa? Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Kita lihat cerita daripada hakim-hakim, khususnya Gideon ini diakhiri dengan sesuatu yang sangat menyedihkan. Tidak lagi cerita karena pasal 10 sudah hakim yang lain. Apakah Jumat mendatang kita masih akan sedikit review tentang Gideon dan keluarganya, atau kita langsung masuk pasal 10, saya tidak tahu. Doakan untuk kita sekalian supaya kita ambil nasihat. Untuk apa kita mempelajari? Bukan kita mengagumi orang itu punya sesuatu kebaikan, it's okay. Tapi kita harus kembali kepada Yesus sebagai pemula iman dan penyempurnaan iman kita. Tetapi Tuhan mengizinkan kita, bangsa kafir ini, bisa membaca kisah-kisah yang mengerikan ini. Mulai dari peperangan yang masih dijajah oleh karena kesalahan bangsa Israel. Tuhan tolong, berontak lagi, tolong lagi, berontak lagi, tolong lagi. Sekarang kita lihat, kalau hati kita ini, yang tadinya suka melawan, mengalahkan segala kejahatan, dosa, lalu kita tidak mau dengan Tuhan sungguh-sungguh, itu akan berakibat kepada kita akan saling curiga dan saling menyakiti dan saling untuk menghancurkan ke dalam. Waktu saya bicara ini, saya tiba-tiba diingatkan bahwa apa yang bangsa Israel ini, terutama Gideon ini, kita bisa melihat bagaimana mulai dari kejahatan luar, hanya kejahatan dalam. Kenapa Galatia berbicara mengenai diri kita? Bukan lagi keluar. Karena Alkitab juga buat saya dalam kitab, satu ayat akan saya tambahkan untuk saudara saya tahu apa kata surat Efesus pasal yang ke-6. Kita akan melihat sesuatu yang sangat-sangat jelas untuk kita bawa pulang dan renungkan sebaik-baiknya. Ayat 10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan
Ya, di dalam kekuatan kuasanya. terus? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, Ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. ya, lawan tipu muslihat iblis. Ya, dalam bahasa Inggris di dalam kitab Hakim-Hakim itu juga sebutkan si jahat yang akan datang di tengah mereka, mengusik mereka sehingga keduanya itu bisa saling membunuh, saling menipu dan saling mencurangi. Ya, itu sebabnya di sini kita bisa melihat ayat 11 ini. Kita perhatikan baik-baik. Terus ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan. Kita tidak menghadapi ya manusia kita. Ya yang banyak kekurangan sini sana. Bukan itu yang kita hadapi. Bukan itu yang kita gontok-gontokan. Tidak. Ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, ya, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang melawan roh jahat. Ya. Jadi sesungguhnya waktu Gideon sudah selesai, ya Tuhan membuat saya mengerti setelah itu 40 tahun lamanya bangsa Midian tidak ada satupun yang bisa lagi tegak untuk coba mengganggu bangsa saya. Sama sekali tidak bisa. Ya 40 tahun begitu damai sejahtera, tapi di dalamnya hancur. Tidak hanya remuk oleh sebab masing-masing mereka sudah lebih cenderung menyembah para efod, ditambah lagi menyembah Baal Berit dan lain sebagainya. Pada malam hari ini, saya cuma akan mengakhiri ini. Untuk kita sadar, ya, kalau kita masih mau menghadapi peperangan, bukan peperangan sesama bangsa, sesama suku, sesama ya manusiawinya, tapi melawan kejahatan yang ada dalam diri kita sendiri. Sehingga kita tidak melawan manusiawi itu, tapi kita melawan dalam diri kita sendiri. Satu contoh, misalkan dikatakan penuh dengan perpecahan. Bagaimana kita menghadapi orang yang gak senang sama kita? Kita jangan kemudian diprovokasi untuk menimbulkan segala ketidaksenangan, untuk memaksa untuk menekan orang yang kita gak senang, untuk menyatakan kebenaran kita untuk memojokkan dia. Yang saya pribadi yakin karena Rasul Paulus mengatakan bukan darah daging yang kita hadapi, bukan itu yang kita lawan, tetapi lawan kita sendiri. Daging nafsu kita sendiri kita harus melawan karena roh setan bisa mengganggu kita kapanpun juga, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita mendapatkan kemampuan dan kemenangan. Sebuah nyanyi akan saya ajak kita menyanyi bersama-sama di dalam Psalm nomor 170. Kita nyanyikan refrennya. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku, sampai pada langkah terakhir dan ku berjumpa dia. Saya dapat lagu ini. Tadinya bukan lagu ini. Tapi waktu saya merenungkan, apa yang harus saya bilang? Tuhan membuat ini caranya. Ya. Gideon sudah selesai. Tapi dia lupa dia punya cara kerja setelah terjadi kemenangan total. Dia keliru. Ini yang membuat saya menemukan solusi-solusi dan jalan-jalan ingatan nasihat dari perjanjian baru. Untuk supaya kita ini, jangan kalau ada masalah kita perlu Tuhan.
Kalau tidak ada masalah kita tidak perlu Tuhan. Itu yang seringkali manusia terjebak. Itu bangsa Israel terjebak. Kita masih mau menyelidiki tentang Yefta. Kita masih mau menyelidiki tentang Simson. Kita mau menyelidiki yang lain-lainnya. Lewat nyanyian ini, biar saya dan saudara mempunyai satu kepengertian yang sungguh-sungguh. Walaupun waktu yang lalu kita sudah mengerti. Tetapi untuk dunia saat ini, lebih baik saya tunjukkan, lebih baik saya nyatakan dengan tegas. Supaya kita nyanyi ini. Dikatakan Tuhan tolong saya, Tuhan hibur saya. Karena kita tidak gampang untuk menghadapi tantangan-tantangan sekarang ini. Banyak hal-hal yang bisa membuat kita hilang arahnya karena kita menganggap damai. Sekarang tiba-tiba ada virus corona yang membingungkan kita. Lalu kita sudah tidak tahu bagaimana. Kita ambil ayat ini, kita ambil ayat itu. Kita coba nyatakan. Lain kali ayat ini diserang. Kenapa tidak jadi? Maka apa yang harus kita kerjakan? Bukan kita pintar-pintar mencari ayat. Tapi kita harus penuh dengan hikmat. Roh Kudus akan membuat saya dan saudara mengerti seluruh kebenaran. Dan itu memberdayakan kita supaya kita jangan menabur dengan hawa nafsu. Tetapi kita boleh menabur di dalam Roh Kudus. Kita siap nyanyikan ayat yang pertama. Tiada suatu di dalam diriku. Oh Tuhan tolong. Tiada suatu di dalam diriku yang mampu melakukan kehendak-Mu. Hanya bila Kau menyertaiku dan tinggal di dalamku. Nyatakanlah kekuranganku, nyatakanlah segala kehendak-Mu. Pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku, pimpin hidupku dalam kebenaran-Ku. Oh Roh Suci, penolongku. Oh Roh Suci, penghiburku, manunggal dalamku sampai pada langkah terakhir dan ku berjumpa Dia. Moga kita selalu ingat apa yang sedang kita pelajari semuanya sudah lewat. Bahkan kisah Gideon sudah lewat. Bahkan sampai malam ini kisah keluarga Gideon pun amblas sama sekali. Kita pun akan mencapai garis akhir untuk kita berjumpa dengan Tuhan yang kita rindukan. Dan biarlah kita kata Tuhan, Roh Kudus menunggal dalamku. Bila Kau melimpah dalam hidupku, ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembah-Mu. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Bila Kau menunggal dalamku, bila Kau melimpah, bila Kau melimpah dalam hidupku, ku dapat merasakan
ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembahmu. Biarlah Tuhan menemukan hidup kami. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku, penuhi hatiku. Curahkan kasih-Mu Tuhan, curahkan kasih-Mu dalam hidupku dan tinggal dalamku Tuhan. Oh amin. Kita ulangi kur yang kedua ini. Saya minta Saudara Jackson akan doa. Oh Roh Suci penolongku, oh Roh Suci penghiburku, penuhi hatiku. Curahkan kasih-Mu dalam hidupku dan tinggal dalamku. Terima kasih Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini Tuhan, kami masih bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Begitu jelas bagaimana iman kami di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan. Bukan pribadi, bukan orang per orang yang membuat iman kami bisa bertumbuh. Tetapi hanya Engkau saja Yesus yang membawa iman kami kepada kesempurnaan. Dan dengan iman itu juga Tuhan, kami akan buktikan dalam tindakan kami, dalam perbuatan kami sehari-hari Tuhan. Kami sudah membaca dalam perjanjian lama, dalam kitab Hakim-Hakim, bagaimana perbuatan jahat dilakukan Tuhan. Begitu gampangnya Tuhan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, perbuatan daging atau perbuatan roh itu Tuhan jelas berbeda sekali Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami belajar melakukan buah roh dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam keluarga kami, dalam nikah kami, dalam pekerjaan kami. Biarlah buah roh itu yang kami lakukan Tuhan. Bukan kedengkian, bukan iri hati, bukan roh pemecah itu Tuhan yang kami lakukan lagi. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, karena kami manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang membuat iman kami terus bertumbuh, mengarah Engkau Tuhan, mengarah kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Biar Engkau menjangkau seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah menyaksikan ibadah ini Tuhan. Engkau menjangkau mereka pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha hadir. Engkau sanggup menjangkau seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun kondisi mereka saat ini, biarlah firman Tuhan menjadi jawaban bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Senantiasa kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memakai hamba-Mu, berikan kesehatan, berikan kekuatan dalam pelayanan berikutnya. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dalam membukakan rahasia kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa untuk semuanya. Amin.
Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan sidang jemaat juga sudah melihat pengumuman jadwal ibadah kita selama sepekan, bisa diperhatikan. Dan kemudian kami menambahkan ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan. Menindaklanjuti seruan PSBB dari pemerintah, maka harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pelayan yang bertugas saja yang diperbolehkan hadir di area gereja. Yang kedua, pelayan ibadah yang datang dimohon tidak membawa anggota keluarga atau teman. Yang ketiga, pelayan ibadah yang hadir diusahakan untuk tidak membawa kendaraan atau lebih baik diantar saja karena jumlah kendaraan yang diperbolehkan parkir di area gedung GKGA terbatas. Kemudian yang keempat, pengantar tidak diizinkan berada di area gedung gereja. Kemudian selanjutnya yang kelima, pelayan ibadah harus datang tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan dan segera meninggalkan gedung gereja setelah ibadah usai. Ya, kiranya kita semua dapat memahami keadaan ini dan bersama menjaga agar ibadah kita tetap berjalan dengan lancar sesuai anjuran dan larangan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat memberikan persembahan atau persepuluhannya melalui transfer rekening yang sudah ditampilkan, yang sudah Bapak Ibu juga boleh lihat. Terima kasih untuk persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kemudian yang terakhir, bagi sidang jemaat Tuhan yang memerlukan bantuan doa dan ucapan syukur, dapat menginformasikan melalui SMS atau WA dengan mencantumkan nama ke nomor yang sudah bisa kita saksikan bersama. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan kepada seluruh sidang jemaat. Tetap mari kita ikuti anjuran pemerintah. Kita taati apa yang pemerintah perintahkan kepada kita untuk kita lakukan bersama. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan terima berkat lagi, berkat yang luar biasa. Sepanjang malam dan seterusnya dan seterusnya. Tiada kata yang lain kecuali berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Allah Tritunggal yang kami dididik untuk menyapa Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau begitu dekat dengan kami. Engkau tinggal dalam hidup kami ya Roh Kudus. Engkau yang membawa segala berkat sorgawi. Bapa, Putra, Roh Kudus, selalu berkat itu menyatu, membuat kami menyatu di dalam nikah kami, menyatu di dalam keluarga kami, menyatu di dalam keluarga famili kami, bahkan menyatu di dalam anggota sidang Jemaat-Mu. Bahkan boleh menjangkau bangsa dan negara kami, walaupun belum kenal Engkau, tapi kami mau menjadi saksi. Itu sebabnya arti berkat yang kami akan terima lagi, supaya kami tidak hanya untuk diri sendiri, aman diri sendiri, sehat diri sendiri, bahkan memiliki hidup kekal sendiri. Kami mau ingat bangsa kami dan negara kami. Kalau mampu kami boleh ingat dan doa untuk negara dan bangsa di dunia ini yang seizin Engkau seluruh muka bumi dilanda oleh virus corona ini. Tapi kami percaya Engkau semuanya berdaulat di dalam kedaulatan Engkau. Tidak ada yang sembrono dalam kejadian-kejadian yang mengerikan. Tapi kami diberikan anugerah-Mu supaya kami boleh menyalurkan anugerah berkat yang kami terima saat ini dan akan datang lagi menjadi berkat buat orang lain. Saudaraku sekalian, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dan setia dalam ikuti PA pada waktu yang lampau, pada malam hari ini, pada hari yang akan datang, terus menerus menerima penyertaan, pengayoman,
segala pemberkatan